dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Tuhan, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Tuhan, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba.
kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan menikmati setiap benih kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka setiap tanah hati kami yang baik. Roh Kudus menuntun pikiran kami untuk mengerti setiap firman. Dan Roh Kudus pula yang akan memberi kami kemampuan dan kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati semua telinga yang mendengar firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kami percaya berkat Allah menjadi bagian bagi setiap telinga yang menikmati kebenaran firman Allah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Saat ini saya jumpa dengan saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, GPDI Kopo Permai khususnya, dan bagi simpatisan yang turut menikmati siaran pada saat ini. Saya percaya kita semua dilawat Tuhan, diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama saat ini. Firman Tuhan saat ini saya akan berikan judul pentingnya mempelai atau gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, pentingnya gereja Tuhan atau mempelai dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengambil ayat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Bicara tentang Roh Kudus tidak bisa lepas, tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan gereja Tuhan. Sudah tentu gereja Tuhan pada hari-hari ini sangat membutuhkan kekuatan Roh Kudus itu yang senantiasa menjadi penolong, penghibur bagi kita gereja Tuhan atau orang percaya. Sebab gereja dan Roh Kudus saya mengibaratkannya sebagai satu bangunan rumah dengan penghuni yang ada di dalamnya. Bayangkanlah jika sebuah rumah, satu buah rumah yang megah sekalipun namun tanpa penghuninya. Demikianlah dengan kehidupan gereja yang tanpa kelengkapan kuasa Roh Kudus, atau gereja yang tanpa diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab itu saat ini saya ingin kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya mempelai atau gereja di akhir zaman diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Kenapa penting gereja dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Apa pentingnya gereja di akhir zaman ini diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Karena memang gereja sangat membutuhkan kuasa yang daripada Tuhan itu sendiri. Yang pertama, kenapa gereja itu penting diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Efesus pasalnya yang kelima, Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 18, firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa penting
bagi gereja Tuhan untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus memberi kemampuan bagi kita untuk hidup benar di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian untuk hidup benar. Saudara juga bisa melihat Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi adalah menerangkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin jahat, apa terlebih dengan wabah yang sedang melanda dunia ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami krisis, sehingga mulai melakukan yang jahat dengan alasan karena kebutuhan mereka. Tapi kita bersyukur sebagai gereja Tuhan, pentingnya ada Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk terus melakukan yang benar di mata Tuhan. Kebenaran manusia itu semu, tapi ketika Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenaran, Roh Kudus itu akan membawa kita kepada kebenaran sejati, yaitu kebenaran firman yang selalu memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jadi kenapa penting gereja Tuhan diperlengkapi? Supaya kita diberi kemampuan untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa gereja Tuhan penting diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Yang kedua, dalam Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus akan memberi kita keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus akan memberi kita keberanian untuk mampu bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus akan memberi kita kemampuan untuk berbicara tentang kebenaran yang adalah Yesus sendiri. Saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak telinga yang membutuhkan berita sukacita, berita kebenaran, berita firman. Dan itu hanya didapatkan dalam kehidupan orang percaya yang adalah gereja Tuhan. Kisah 1 ayat 8 berkata, kita akan diperlengkapi dengan kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas kita, maka kita akan menjadi saksi. Mulai dari keluarga kita, tetangga sekitar kita, dalam kehidupan berjemaat, sampai ke ujung bumi, kita akan mampu bersaksi dengan adanya kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Sebab itu penting bagi kita gereja Tuhan hari-hari ini, dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kata kitab Efesus ini, kekuatan Roh Kudus akan tetap memampukan kita. Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa kita akan tetap menjadi saksi. Sebab itu mari gereja Tuhan, undanglah dan berilah tempat bagi Roh Kudus untuk menghuni kehidupan kita ini. Dalam firman Allah berkata, kita ini bait Allah, dan Roh Kudus harus berdiam di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara jemaat yang diberkati, para pendengar dan yang menonton acara ini. Yang ketiga, kenapa penting gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Roh Kudus adalah guru yang akan mengajarkan gereja Tuhan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua perkataan Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, guru yang mengajarkan kita segala sesuatu. Roh Kudus akan membuat kita mengerti keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dan Roh Kudus akan memberi kita pengertian, mengingatkan kita
dari setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya tentunya. Jadi penting bagi gereja Tuhan, penting bagi kita yang hidup di akhir zaman ini untuk selalu diperlengkapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sebab itu dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, penting, lebih penting bagi kita, lebih berguna bagi gereja Tuhan kalau Yesus itu naik ke surga. Supaya apa? Roh itu dikirimkan menjadi penolong, menjadi guru, menjadi pengajar, mengingatkan kita akan segala sesuatu. Jadi gereja Tuhan, mari hari-hari ini Roh Kudus sangat kita perlukan dalam hidup ini. Seperti lampu yang tidak ada minyaknya, demikianlah gereja Tuhan tanpa kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Dunia makin hari makin tidak menentu, tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, gereja Tuhan, mempelai Tuhan akan selalu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita diajarkannya segala sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi kita gereja Tuhan, ketika Roh Kudus diam dalam hidup kita, maka percayalah, Dia akan mengajar kita segala sesuatu, dan kita akan mampu memahami segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat GPDI Kopo Permai, semua simpatisan yang menonton khotbah pada saat ini, penting bagi kita untuk selalu meminta kelengkapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian hidup kita. Roh Kudus juga ini akan selalu mengingatkan kita setiap perkataan firman, setiap perkataan Tuhan di dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita semua ada batasnya. Kita kadang-kadang melupakan banyak hal dalam perjalanan hidup kita. Tapi percayalah, jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, setiap benih firman akan selalu diingatkan. Setiap perkataan Tuhan akan Roh Kudus ingatkan dalam hati kita, dan akan menguatkan kita setiap saat dalam menghadapi badai, dalam menghadapi pergumulan. Roh Kuduslah yang akan selalu mengingatkan kita setiap firman yang pernah kita baca dan pernah kita dengar. Jadi kenapa penting Roh Kudus terus ada dalam hidup gereja Tuhan, memperlengkapi gereja Tuhan? Karena akan mengajar kita segala sesuatu. Yang keempat, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa penting gereja Tuhan diperlengkapi dengan Roh Kudus? Yang keempat, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Setiap doa, setiap kalimat yang tidak terucapkan oleh kata-kata kita, maka Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita berdoa kepada Allah. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sungguh luar biasa jika gereja Tuhan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dia membantu kelemahan kita. Ketika kita tidak mampu menyatakan isi hati kita, ketika kita tidak mampu menyatakan semua pergumulan kita kepada Bapa, Roh punya tugas yang luar biasa, menolong kita, membantu dari segala kelemahan kita. Dan Dia membantu kita berdoa kepada Bapa, meminta segala permintaan yang tidak terucapkan. Di sini dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh mulut kita. Sebab itu penting bagi kita, bagi gereja Tuhan, bagi mempelai Kristus di akhir zaman, untuk selalu mengendam Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Penting sekali Roh Kudus memenuhi gereja Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah menganggap remeh tentang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan.
terlebih dalam kehidupan kita pribadi yang adalah gereja yang sesungguhnya. Tidak tahukah kita bahwa kita ini adalah bait Allah, dan Roh Suci, Roh Kudus itu harus diam di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur gereja Tuhan ketika Yesus naik ke surga, dan itu membuat Roh Kudus, Roh penolong, guru yang mengajar kita segala sesuatu diberikan kepada gereja Tuhan. Itulah sebabnya penting mempelai atau gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. 4 poin tadi mengajarkan kita, mengingatkan kita betapa penting gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat apa ciri-ciri dari gereja yang telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ciri-ciri gereja Tuhan yang sudah dipenuhi dan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama, memiliki pertobatan dalam kehidupan. Memiliki pertobatan. Kisah 2 ayat 38, saudara bisa membuka dan melihat ayat ini. Kisah 2 ayat 38. Sebab hanya gereja yang bertobat dari dosalah yang akan menerima setiap karunia Roh Kudus. Jadi ciri-ciri gereja yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, gereja itu memiliki pertobatan. Kita pribadi sebagai gereja Tuhan harus memiliki pertobatan supaya kita beroleh karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan yang mendengar acara ini. Kisah 9 ayat 31, ciri-ciri gereja yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah 9 ayat 31, ada kedamaian dalam gereja, hidup dalam takut akan Tuhan, ada pertumbuhan rohani, ditandai dengan bertambah-tambahnya jumlah jemaat di dalam gereja kita. Kisah 9 ayatnya yang ke-31. Saya rindu kita melihat ayat ini ya. Kisah pasal 9 ayat 31, firman Allah berkata, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi ciri-ciri gereja yang diperlengkapi dengan Roh Kudus, yang pertama tadi adalah gereja yang mengalami pertobatan. Yang kedua, gereja yang di dalamnya ada kedamaian, hidup dalam takut akan Tuhan, tidak suka melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan ada pertumbuhan rohani. Dengan kita menjadi saksi, ada pertambahan jiwa dalam setiap pelayanan kita. Bahkan di gereja lokal kita ada terus pertumbuhan jiwa, sebab gereja yang ada di dalam gereja itu adalah gereja yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, ciri-ciri gereja yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah 4 ayat 29 dan ayat 31. Suka dan berani menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Kisah pasalnya yang keempat, Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-29 dan ayat 31. Ciri-ciri gereja yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus adalah gereja yang berani menyampaikan atau memberitakan firman. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, ketika kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, sampaikanlah firman kepada setiap telinga, kepada setiap orang yang berjumpa dengan kita. Ceritakan tentang Yesus kepada mereka, supaya mereka pun beroleh keselamatan dan kebahagiaan yang kita orang-orang percaya alami. Kekuatan Roh Kudus akan memberi kita kemampuan untuk menyampaikan setiap benih firman. Bukan dengan mimbar saja, tetapi dengan tindakan kita, dengan perilaku kita, dengan pikiran perkataan kita. Sampaikan Yesus bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita akan diberi keberanian. Itulah ciri-ciri gereja yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus
akan menghasilkan buah. Itu yang keempat, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ciri gereja yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang keempat, gereja itu akan mengeluarkan buah roh. Buah yang unik. Satu buah punya 9 rasa di dalamnya. Gereja yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, gereja yang harus terus mengeluarkan buah, dan Alkitab berkata, hendaklah kita berbuah dan buah itu tetap dalam hidup kita. Berbuahlah supaya orang bisa menikmati setiap rasa dari buah roh itu, dan mereka akan mencari sumber yang memberi buah itu. Saudara yang diberkati Tuhan, gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah gereja yang terus berjalan maju, tidak mundur. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, gereja yang diperlengkapi oleh Roh Kudus, gereja yang akan terus makin naik dan tidak turun. Itulah janji kebenaran firman Tuhan. Semangat dan tidak loyo dalam melayani Tuhan. Matius 7 ayat 20 berkata, kita akan dikenal dari setiap buah yang kita keluarkan. Mari berdoa kepada Tuhan supaya gereja di akhir zaman ini diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita adalah gereja yang sesungguhnya. Minta dan biarkanlah Roh Kudus diam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita adalah bait Allah. Biarlah Roh Kudus ada dalam hidup kita, memperlengkapi kita, menguatkan kita, penuh dan dipimpin Roh Kudus. Berarti Roh Tuhan yang di dalam kita berperan secara aktif untuk senantiasa menolong kehidupan kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, penuh dan dipimpin Roh Kudus, menyerahkan semua aspek hidup kita untuk dikuasai Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, saya mau berkata kepada kita semua saat ini yang mendengarkan acara ini, Yesus sudah mengirimkan penolong buat saya dan saudara. Tidak perlu takut, jadilah berkat. Mampulah bersaksi, ceritakan tentang Tuhan. Maka karunia-karunia Tuhan akan terus memperlengkapi gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sorga menjadi bagian kita. Roh Kudus memenuhi kita semua. Setiap telinga, mata yang sudah menonton acara ini dan mendengar firman pada saat ini, diberkatilah oleh Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang adalah guru akan mengajar kami segala sesuatu, memampukan kami Tuhan sebagai gereja Tuhan. Perlengkapi kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus agar kami mampu bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang kebenaran, dan kami sebagai gereja yang diperlengkapi akan terus mengeluarkan buah. Di dalamnya orang-orang menikmati akan buah yang kami keluarkan, dan mereka akan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur setiap telinga yang sudah mendengar kebenaran firman pada saat ini diberkatilah oleh Tuhan. Diberkati keluar masuk mereka, diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati semua usaha yang Tuhan percayakan mereka kelola, dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Juga Tuhan jauhkan mereka dari segala bentuk penyakit yang sedang mewabah hari-hari ini. Kami bersyukur atas firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dengan berakhirnya firman Tuhan disampaikan saat malam ini, berarti sebentar lagi perjumpaan kita dalam acara online pada kesempatan malam ini pun akan segera berakhir. Kita akan bawa setiap pujian untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita rindu pujian ini akan menjadi suatu kerinduan yang kita bangun untuk mengundang hadirat Tuhan.
biarlah Roh Kudus itu boleh dicurahkan. Roh Kudus itu boleh menjadi pengalaman kita saat malam ini. Dan saat kami berakhir bernyanyi bersama saudara dalam beberapa lagu ini, 2 atau 3 kali lagu ini, saya harapkan saudara langsung mematikan baik laptop, TV maupun handphone saudara. Saudara lanjutkan dengan penyembahan saudara, pujian saudara, sampai saudara dapatkan itu untuk mengundang akan hadirat Tuhan itu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini lagi. Kita katakan, Roh Kudus yang manis, datanglah ke atasku. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis
puji